Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat sosiologi ekonomi. Next, kita lihat gambar berikut. Apa yang Anda bayangkan tentang gambar berikut ini? Tahu, ini adalah gambar pasar. Nah, di suatu pasar kita akan melihat bagaimana manusia itu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itulah yang dikatakan sosiologi ekonomi, di mana manusia berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, selanjutnya agar lebih memahami kembali apa itu sosiologi ekonomi ke depannya, kita jemput kembali materi yang pernah Anda pelajari di masa SMA dulu. Apa itu sosiologi? Ada yang masih ingat apa itu sosiologi? Nah, hai Bunga. Bunga cantik sekali. Sudah disiramkah hari ini? Apakah itu interaksi sosial? No, 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 ya. Interaksi sosial itu adalah di mana hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ketika saya berbicara dengan Bunga, itu bukanlah interaksi sosial. Kenapa? Karena tidak ada timbal balik, feedback yang diberikan oleh Bunga ketika saya berinteraksi dengan Bunga. Apa contohnya interaksi hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu? Seperti tadi pagi, ada sebelum Anda berangkat kemana saja keluar rumah, tentunya Anda akan bersalaman dengan orang tua Anda. Berarti itu adalah individu dengan individu. Ketika Anda sudah di luar rumah, Anda ingin menyapa atau bertemu dengan kerumunan orang, berarti itu telah terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Lalu nantinya Anda menonton sebuah permainan bola, misalnya dari klub A dengan klub B, maka telah terjadi antara interaksi dari kelompok A dan kelompok B. Itulah yang dikatakan interaksi sosial. Nah, selanjutnya, kenapa ya kita itu harus berinteraksi dengan orang lain? Kenapa harus? Kita lihat materi berikut ini. Nah, kenapa setiap manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya? Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki naluri. Di antaranya adalah kebutuhan afeksi, yaitu naluri manusia yang ingin selalu disayangi. Yang kedua, kebutuhan inklusi, yaitu naluri manusia selalu ingin bergabung dengan sesamanya. Yang ketiga, kebutuhan kontrol, naluri manusia yang mana manusia tersebut selalu ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi nomor satu, ingin jadi yang tercantik, dan juga ingin jadi yang terbaik dari yang terbaik semuanya. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial adalah imitasi. Imitasi adalah proses peniruan. Pernah kita sering mendengar imitasi ini terjadi pada emas dan benda-benda lainnya, emas tiruan. Nah, begitu pula dengan imitasi. Contohnya, seorang anak yang melihat ibunya sering memakai lipstik dan lain sebagainya, maka anak perempuan juga akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Melihat ibunya sedang memasak, dia juga ikut memasak. Begitu juga dengan seorang anak laki-laki melihat kegiatan ayahnya, misalnya sedang merokok, maka dia juga akan ikut menirukan gaya merokok, walaupun yang dipegangnya adalah hanya sebuah pena. Nah, yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah proses mempengaruhi orang lain agar bisa mengikuti apa yang kita mau. Bukan sugesti uya-kuya ya, tetapi adalah proses mempengaruhi orang lain. Pernahkah Anda disugesti? Pernah.
hal yang paling simple contohnya adalah ketika Anda batuk, Anda akan membeli Bikomik atau Anda akan membeli Vicks Formula 44. Berarti Anda telah tersugesti oleh iklan yang dibuat oleh Vicks Formula 44. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah proses peniruan di mana orang melakukan peniruan persis sama. Berbeda dengan imitasi. Kalau imitasi, peniruan itu hanya sebatas bentuk yang mereka suka. Misalnya, suka dengan gaya rambutnya atau suka dengan perkataannya, maka mereka hanya meniru sebagian. Sedangkan identifikasi ini adalah peniruan yang persis sama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga kalau kita menyukai Jokowi, maka kita akan meniru gaya rambut Jokowi, gaya berpakaiannya, bahkan sampai gaya berbicaranya. Simpati adalah rasa suka kepada orang lain yang disertakan dengan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Simpati ini bukan kartu Telkomsel ya, tetapi adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Selain faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, juga ada syarat terjadinya interaksi sosial. Di antaranya adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terbagi dua, ada kontak sosial langsung, ada kontak sosial tidak langsung. Contohnya, kontak sosial langsung itu ketika saya bertemu dengan Anda di kelas, berarti sudah terjadi kontak sosial langsung. Berarti kita bertatapan muka secara face to face. Kalau kontak sosial tidak langsung, berarti ada sebuah perantara yang kita gunakan. Misalnya, saya menelpon ketua kelas mengatakan bahwa kita kuliah hari ini berlangsung via Zoom atau lain sebagainya. Berarti ketika saya menelpon sudah terjadi kontak sosial tidak langsung. Yang berikutnya adalah komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan yang terjadi antara komunikan melalui media yang digunakan dan adanya pesan yang disampaikan kepada komunikator. Berarti ada respon atau feedback yang diberikan oleh si komunikan kepada komunikator. Contohnya, pada awal tadi saya berinteraksi dengan bunga. Nah, itu bukan interaksi sosial. Kenapa? Karena bunga tidak bisa memberikan feedback kepada saya. Nah, ketika saya berbicara dengan Anda memberikan feedback. Berarti itu sudah termasuk komunikasi. Berarti kita sudah melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Dan yang paling penting, yang ketiga adalah memiliki maksud atau tujuan yang jelas. Jadi, manusia itu berinteraksi dengan orang lain pasti memiliki tujuan. Kalau kita tidak memiliki tujuan dengan orang lain, buat apa kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, misalnya, sekarang saya mau menghubungi saudara. Karena saya mau ada tujuannya, saya ingin memberitahukan bahwa kita tidak kuliah misalnya hari ini. Ataupun Anda ingin berinteraksi dengan saya, Anda memberikan kabar bahwa Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan misalnya. Ya, itu adalah contohnya. Jadi, kita berinteraksi dengan orang lain itu memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Di sini,
pola sistem sosial itu adalah aturan yang mengatur di dalam masyarakat. Bagaimana kita harus berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan yang lebih kecil di antara kita. Itu adalah pola sistem sosial. Tentunya cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua akan berbeda dengan cara kita berinteraksi dengan orang yang sebaya dengan kita. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Ada proses asosiatif atau persatuan, ada yang bersifat disosiatif yang pertentangan. Yang asosiatif diantaranya adalah kerjasama atau cooperation, di mana kerjasama ini adalah adanya tujuan yang sama antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan, sehingga kita melakukan kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah proses penyesuaian agar tidak terjadinya pertimpangan ataupun perselisihan antara kedua belah pihak. Hampir sama dengan kerja sama, tetapi di sini bagaimana setiap individu mengakomodasi agar tidak terjadinya pertentangan atau keregangan di antara suatu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu penyatuan suatu budaya dengan budaya lainnya membentuk budaya yang baru. Misalnya budaya Minangkabau berkumpul dengan budaya Batak, membentuk suatu kebudayaan yang baru. Budaya A bertemu budaya B membentuk suatu budaya C. Lahirlah suatu kebudayaan yang baru. Berbeda dengan akulturasi, di mana akulturasi ini juga penyatuan suatu budaya namun tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Walaupun orang Batak sudah tinggal atau lama tinggal di Jakarta, mereka tidak pernah meninggalkan budaya Batak yang ada turun-menurun dari budaya aslinya. Yang kedua adalah proses disosiatif, pertentangan. Di antaranya ada persaingan, di mana orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, bersaing. Yang kedua adalah kontroversi, adanya rasa tidak suka dengan orang lain, lalu mereka bagaimana caranya tidak nyaman ya dengan orang lain dan bagaimana caranya agar bisa menjatuhkan pihak lawan ini. Sama dengan konflik, rasa tidak senang dengan orang lain dan bagaimana caranya untuk menyingkirkan pihak lawan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya, kita akan melihat ada suatu konsep yang juga ada di dalam sosiologi di mana dia juga dikemukakan oleh Max Weber, tokoh dari sosiologi, yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu diarahkan kepada individu lainnya memiliki tujuan yang jelas ya. Misalnya, saya sedang duduk-duduk di pinggir sungai atau di atas jembatan, lalu saya iseng melempar-lempar batu ke sungai. Tanpa saya sadari ada orang di bawah di sungai yang sedang mandi atau mencuci melihat. Nah, itu bukan tindakan sosial. Tapi ketika saya duduk di jembatan, saya melihat orang yang ada di bawah, dengan sengaja saya ingin memanggil, lalu saya melempar batu tersebut ke bawah, berarti itu adalah interaksi itu adalah tindakan sosial. Yang kedua, contohnya misalnya saya ketika saya berjalan,
saya tanpa sengaja menjatuhkan sapu tangan saya. Nah, itu bukan tindakan sosial. Tapi ketika saya berjalan, saya melihat ada beberapa cowok yang lagi ngumpul-ngumpul. Nah, karena saya ingin menarik perhatian mereka, sehingga saya menjatuhkan sapu tangan saya. Nah, itu adalah tindakan sosial. Tindakan sosial ini ada 4 ya. Yang pertama adalah tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu dengan mempertimbangkan alat dan tujuan yang akan mereka capai. Contoh, saya ingin membeli laptop, sedangkan laptop itu yang bisa membuat tugas online, terus juga bisa main game, dan juga bisa dengar musik. Sedangkan saya mempunyai uang 5 juta rupiah. Nah, tujuan saya tadi adalah membeli laptop yang bisa dengar musik, online, buat tugas, dan main game. Sedangkan alat yang saya gunakan adalah uang saya 5 juta rupiah. Saya datang ke toko, lalu saya tanyakan berapa harga laptop yang paling bagus yang bisa mencapai tujuan saya ini. Nah, saya tanya yang merek terbaik. Nah, yang merek terbaik itu harganya 8 juta. Tentunya saya akan mempertimbangkan karena alat yang saya gunakan tidak cukup untuk mencapai tujuan. Sehingga saya mencari harga laptop yang sesuai dengan alat yang saya punya ini, uang yang saya punya standar. Akhirnya saya beli laptop yang sesuai dengan standar harga atau uang yang saya miliki. Yang kedua adalah tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai. Setiap orang melakukan sesuatu hal itu pasti berorientasi pada nilai. Ada sesuatu yang diharapkan. Nah, misalnya, kenapa ya Anda baik-baik berinteraksi dengan saya? Karena Anda menginginkan nilai yang baik pastinya ya, sesuatu penilaian yang baik. Nah, yang ketiga adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang masih mengikuti tradisi dari nenek-nenek moyang kita terdahulu. Contohnya, pernah nggak kalau Anda demam, nenek-nenek itu sering menghidupkan asap kemenyan pada sore hari. Nah, itu termasuk tindakan tradisional. Yang keempat itu adalah tindakan afektif. Tindakan yang membawa perasaan. Nah, ada dari tadi mungkin Anda yang dengar materi yang saya berikan, ada yang marah-marah atau ada yang cemberut. Nah, bisa jadi dia sedang patah hati. Atau ada juga yang dari tadi dengar materi saya, ada yang ketawa-ketawa atau bahagia. Itu bisa jadi dia baru jadian ya 2 hari yang lewat. Nah, itu adalah contoh tindakan afektif, suatu tindakan yang kita lakukan berdasarkan mood. Nah, itu kata orang sedang bad mood, makanya dia nggak bagus dalam merespon. Tapi kalau dia mood, maka tindakannya akan baik dalam merespon. Apa sih tujuan dari tindakan sosial ini? Adalah atau hasil dari interaksi sosial itu adalah terciptanya keteraturan sosial. Coba seandainya kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, nah bisa jadi sering terjadi keributan ya. Saya menanam pisang di ladang A. Nah, ternyata si A enak aja memanen pisang yang saya tanam. A itu punya saya yang menanam. Loh, siapa bilang punya Anda yang buat? Mana buktinya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita berinteraksi dengan orang lain, maka akan sangat jelas orang tidak mau memanen hasil ladang orang lain karena kita ada interaksi tadi. Tapi kalau tidak ada interaksi, maka akan sering terjadi atau sangat mudah terjadinya keributan.
Jadi hasil dari interaksi sosial itu adalah terciptanya keteraturan sosial. Selain tindakan sosial, ada juga yang namanya adalah struktur sosial. Struktur sosial ini adalah kebalikan dari tindakan sosial. Kalau tindakan sosial tadi adalah individu mengatur masyarakat. Kalau struktur sosial itu adalah masyarakat yang mengatur bagaimana individu itu harus bertingkah laku dan bersikap di dalam masyarakat. Ciri-ciri dari struktur sosial itu yang pertama, dia bersifat abstrak, tidak nyata, tetapi dapat dirasakan dengan jelas di dalam masyarakat. Contoh, apakah di dalam masyarakat itu ada aturannya? Ada aturan tertulis atau nyata, terlihat, dicetak besar-besar bahwa kita harus menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih yang sebaya, menyayangi yang lebih kecil. Tidak ada, tetapi itu hidup di dalam masyarakat, nyata adanya, namun dia bersifat abstrak, tidak jelas, tetapi hidup di dalam masyarakat. Terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan orang yang lebih kecil. Sebagai landasan proses sosial suatu masyarakat, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Dan struktur sosial, dia juga selalu berkembang dan dapat berubah di dalam masyarakat. Selanjutnya, selain struktur sosial, itu ada yang namanya adalah konflik, ya, konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Adalah rasa tidak senang tadinya kepada pihak lain dan berusaha bagaimana caranya untuk menjatuhkan pihak lawan. Faktor penyebab terjadinya konflik yaitu diantaranya adalah perbedaan individu. Rambut memang sama hitam, namun hati siapa yang tahu ya, pasti berbeda-beda. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, biasanya perbedaan latar belakang kebudayaan ini sering terjadi dikarenakan kesalahpahaman. Contoh, orang Batak itu memang logat bicaranya keras, sedangkan orang Jawa itu logat bicaranya lembut. Kalau orang Jawa bertanya dengan orang Batak, biasanya orang Batak akan menjawab dengan nada yang agak tinggi. Nah, salah pahamnya orang Jawa bisa menganggap orang Batak ini marah kalau ditanya. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Yang keempat adalah perubahan sosial. Apa contohnya perubahan sosial dapat menyebabkan konflik? Contohnya pada tahun 1998 itu terjadi reformasi, jatuhnya Orde Baru yang sudah berpuluh-puluh tahun menguasai Indonesia. Lahirlah reformasi, terjadi perubahan sosial. Nah, selanjutnya contohnya adalah misalnya Jokowi mengumumkan malam besok pada tanggal 20 Oktober 2020, maka saya akan menaikkan harga BBM menjadi Rp20.000 per liter. Maka keesokan harinya akan terjadi konflik, orang akan demo di mana-mana. Nah, apa bedanya konflik sosial ini dengan kekerasan? Kalau konflik sosial itu hanya sebatas rasa tidak senang atau rasa tidak suka kepada pihak lawan, tidak berujung pada kekerasan. Tetapi kalau kekerasan pasti akan berujung pada konflik sosial. Macam-macam kekerasan itu ada 3: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan struktural.
Kekerasan fisik itu adalah misalnya saya menonjok si Fikri misalnya. Nah, itu otomatis kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikologis itu adalah batin. Misalnya kita diteror oleh orang lain, atau kita sedang bermasalah, ada masalah yang tidak bisa dihindari, itu berarti kekerasan psikologis. Putus cinta itu bisa dikatakan kekerasan psikologis ya, kalau Anda menanggapinya dengan serius. Misalnya Anda mengurung diri atau bahkan sampai bunuh diri. Wah, itu gawat ya, kekerasan psikologis banget. Yang ketiga adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural itu tidak hanya terjadi antara satu atau dua orang, tetapi bisa dikatakan seluruhnya. Contohnya adalah pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 itu dikatakan kekerasan struktural. Kenapa? Karena bukan hanya satu orang yang bermasalah dengan pandemi ini, namun hampir seluruh dunia, bahkan seluruh dunia bermasalah. Maka ini dapat dikatakan kekerasan struktural. Bagaimana caranya kita mengendalikan konflik? Yaitu dengan cara konsolidasi, arbitrasi, mediasi, dan anjeksen. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Untuk absensi, silahkan Anda mengklik kolom komentar dengan menuliskan hadir pada Google Classroom kita. Nah, bagi yang tidak hadir, tolong bisa menghubungi saya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, dikarenakan pertemuan materi pertama kita hari ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.